Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Palembang, akan mempraktekkan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Heni Oktaria sebagai observer. Saya Ricky Triartadi sebagai coach. Saya Puspita Anggraini sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Riki. Waalaikumsalam Bu Heni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Heni. Ya. Baiklah Pak Riki, sebelum kita memulai proses coaching kita di sini, saya akan memperkenalkan diri. Saya di sini sebagai observer atau pengamat pada proses coaching Pak Riki nanti ya. Sebelum memulai proses coaching ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian. Itu yang pertama adalah kemitraan atau relasi, kemudian yang kedua kreatif, yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Kemudian juga ada kompetensinya, yaitu yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan ketiga pertanyaan berbobot. Di mana pertanyaan bobot ini menggunakan teknik rasa dan alur cerita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Baik Pak Riki, sampai sini apakah ada pertanyaan? Saya rasa sudah cukup dipahami Bu Eni. Baik, sebelum coachingnya kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Riki. Yang pertama itu kompetensi coaching seperti apa yang akan Bapak kembangkan nanti? Di sini mungkin ada dua kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu. Yang pertama yaitu bagaimana saya bisa mendengarkan secara aktif dan juga saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Jadi ada dua kompetensi yang akan Bapak kembangkan. Jadi begini Pak, di antara dua kompetensi ini yang benar-benar ingin Bapak kembangkan itu apa Pak? Mungkin dari dua kompetensi tadi, kompetensi mendengarkan secara aktif Bu, yang akan saya lebih fokuskan. Karena mungkin dengan mendengarkan secara aktif saya dapat menggali semua potensi yang ada di dalam diri coach, sehingga coach dapat mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Baik Pak, saya sependapat bahwa mendengarkan secara aktif bisa menggali potensi diri pada coach Pak ya. Baiklah, selanjutnya untuk mengenai indikator ketercapaian Pak, tolak ukur bagaimana dalam indikator ketercapaian yang akan Bapak tuju? Dalam indikator pencapaian saya rasa semoga saya bisa menerapkan alur tirta secara runtut Bu. Kemudian saya juga bisa dapat menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri coach tadi, sehingga coach dapat mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Baiklah Pak, semoga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan serta indikator ketercapaian yang Bapak sebutkan tadi bisa tercapai dalam proses coachingnya nanti ya Pak ya. Amin. Nah sekarang kita mulai percakapan dengan coachingnya ya. Saya berharap semoga coachingnya nanti berjalan dengan lancar Pak. Baik Bu, amin. Terima kasih Bu Heni. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Bapak Riki. Waalaikumsalam Bu Anggi. Apa kabarnya nih Bapak? Sebelumnya mohon maaf sudah mengganggu waktu luang Bapak untuk hadir ke sini. Baik Bu Anggi, alhamdulillah. Ya enggak lah Bu. Gimana Bu Anggi? Ada yang bisa saya bantu? Ya betul sekali Bapak. Saya ini sebenarnya ada sedikit masalah atau kendala terkait dengan proses pembelajaran yang terjadi di kelas saya Bapak. Oh begitu, baik Bu Anggi. Nah, menurut Bu Anggi sendiri, apa yang Ibu Anggi harapkan dari proses percakapan yang kita lakukan hari ini? Saya berharapnya Pak, hasil diskusi kita hari ini atau ngobrol, saya mendapatkan pencerahan dari Bapak, itu yang pertama. Kemudian ada masukan atau solusi yang bisa dipecahkan dari permasalahan yang saya hadapin.
Baik Bu Anggi, mudah-mudahan dari diskusi kita hari ini kita bisa mendapat pencerahan dan juga solusi dari permasalahan yang Ibu Anggi hadapi. Nah, kalau boleh tahu, Ibu Anggi sendiri, boleh kita ceritakan nih apa yang Ibu hadapi? Masalah apa? Ya, begini Bapak, saya ini kan kebetulan mengajar di kelas 2. Bapak tahu sendiri kan, hiruk pikuknya di kelas 2. Nah, di situ saya seringkali melihat murid-murid saya itu di kelas membuang sampah sembarangan. Misalnya terutama kali di laci-laci mereka, atau habis makan atau minuman tidak membuang sampah pada tempatnya, begitu Pak. Oh, baik. Jadi arah pembincangan kita hari ini melihat bahwasanya terdapat murid Bu Anggi yang membuang sampah sembarangan, begitu Bu ya? Iya, betul sekali Bapak. Oleh karena itulah Pak, saya ingin mencari solusi dari permasalahan tersebut agar murid-murid saya dapat membuang sampah pada tempatnya. Oh, baik Bu Anggi. Nah, kalau kita lihat dari skala 1 sampai 10 ini Bu Anggi, nilai kesadaran murid dari Bu Anggi sendiri kira-kira di angka berapa? Kalau dikasih skala 1 berbanding 10, rasanya di posisi 5 Bapak. Bahkan ya seperti itulah pola mereka membuang sampah tidak pada tempatnya. Oke, baik Bu Anggi. Nah, dari Bu Anggi sendiri, setelah kita melakukan diskusi ini, mungkin nih dari skala 1 sampai 10, kondisi idealnya kelas atau murid Bu Anggi sendiri untuk sadar akan membuang sampah pada tempatnya itu kira-kira di angka berapa nanti? Harapan saya Pak, dari skala 1 sampai 10, paling tidak posisi kesadaran yang didapat oleh anak saya, kesadaran dalam itu, yaitu di posisi 8 Pak, dari posisi 5 sebelumnya tadi. Baik Bu Anggi. Nah, sebelum kita mencari solusi nih dari permasalahan ini, apakah Ibu Anggi mengetahui nih apa penyebab yang menjadi permasalahan murid Bu Anggi tadi membuang sampah sembarangan? Kalau dibilang soal tempat sampah yang tidak ada atau karena tempat sampah yang jauh, saya rasa tidak begitu ya Pak. Karena kondisi di sekolah, terutama di depan kelas pun sudah ada tempat sampah. Kemudian menurut saya sepertinya memang kesadaran dari siswa itu sendiri Pak. Mereka tidak menyadari, tidak mau membuang sampah pada tempatnya. Oh, baik. Jadi memang permasalahan utamanya di sini memang karena anak-anak itu masih kurang sadar akan kebersihannya ya Bu ya, terutama dalam membuang sampah pada tempatnya. Ya, benar. Nah, kemudian Bu Anggi, selain kurangnya kesadaran anak tadi dalam membuang sampah pada tempatnya, kira-kira menurut Bu Anggi sendiri, apalagi nih yang membuat anak itu akhirnya membuang sampah sembarangan? Menurut saya hal lain kayaknya Pak ya, anak juga belum tahu dampak dari akibat mereka membuang sampah sembarangan. Seperti misalnya timbul penyakit, kemudian tidak enak juga dipandang oleh mata. Baik, jadi selain kurangnya kesadaran tadi, memang anak-anak juga belum paham nih apa dampak dari mereka membuang sampah sembarangan. Nah, dari permasalahan tadi, dari berbagai masalah yang Ibu Anggi sampaikan tadi, menurut Bu Anggi, langkah apa atau solusi apa yang menurut Bu Anggi cocok untuk mengurangi ataupun paling tidak menghapus nih ketidaksadaran mereka akan membuang sampah sembarangan? Betul sekali Pak. Jadi begini Pak, saya ada rencana terutama dalam proses pembelajaran menyisipkan video-video dampak dari pembuangan sampah sembarangan itu. Terus agar anak-anak bisa melihat bahwa sampah yang mereka buang itu bisa menimbulkan sebagai penyakit. Di antaranya tadi tidak enak dipandang, penyakit. Kemudian terus-menerus mengingatkan anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Baik. Dan yang paling penting nanti saya akan membuat kesepakatan kelas Pak agar anak-anak lebih sadar, begitu Pak. Wah, baik sekali itu Bu Anggi. Saya mengapresiasi sekali apa yang akan Ibu Anggi rencanakan terkait dengan permasalahan tadi ya.
Nah, jadi mulai dari Bu Anggi mau menampilkan video-video tadi ya. Kemudian Bu Anggi ingin mengingatkan selalu nih anak-anaknya untuk membuang sampah pada tempatnya. Terus dan yang terakhir, yang paling bagus ini menurut saya adalah Bu Anggi ingin membuat kesepakatan kelas atau membuat keyakinan kelas dari kesepakatan kelas tadi ya. Nah, seperti itu ya Bu Anggi. Betul, betul sekali Bapak. Apa yang Bapak jelaskan itu. Nah, menurut Bu Anggi sendiri, selain solusi yang sudah Bu Anggi lontarkan tadi, kira-kira apakah ada solusi lain untuk anak-anak atau murid Bu Anggi itu bisa sadar akan kebersihan, akan tingkat kebersihan tadi? Baik Bapak, benar sekali Pak. Ada juga solusi lain nih Pak yang akan saya lakukan. Namun setelah saya amati sepertinya Pak bukan di kelas saya saja terjadi hal sedemikian rupa. Di kelas-kelas lain pun seperti itu. Maka dari itu mungkin saya akan memberikan melakukan konsultasi dulu Pak kepada kepala sekolah. Karena terkait dengan hal ini Bapak tahu sendiri kan, kepala sekolah kan adalah penentu kebijakan di lingkungan sekolah. Kemudian memberi masukan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk permasalahan ini bisa dijadikan dalam proyek P5 kita, Pak. Wah, luar biasa itu Bu. Bagus sekali sih apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Tentunya permasalahan sampah tadi dapat kita angkat menjadi tema proyek profil pelajar Pancasila, yang mana P5 sendiri kan sejalan nih dengan pengembangan karakter pada kurikulum Merdeka itu sendiri yang sudah sekarang kita jalani. Nah, Bu, terkait dengan solusi yang sudah Bu Anggi rencanakan tadi, solusi ini tentunya membutuhkan sebuah komitmen nih dari Bu Anggi. Menurut Bu Anggi, komitmen seperti apa yang dapat Ibu Anggi lakukan agar semua rencana yang sudah Ibu Anggi sebutkan tadi bisa berjalan dengan baik? Betul Pak, tentunya tadi seperti yang saya bilang Pak, saya akan menampilkan video-video yang berkaitan dengan kesadaran dalam membuang sampah. Kemudian saya akan selalu mengingatkan kepada murid untuk menjaga kebersihan melalui pelafalan keyakinan kelas Pak. Dan terakhir, jika memang masih ada murid yang melanggar
Iya. Seperti itu. Oke. Dari Bu Anggi sendiri masih ada yang mengganjal nggak kira-kira? Rasanya semua sudah kita bicarakan ya Pak, sudah ada pencerahan, sudah ada solusi gitu kan. Jadi saya apa ya, ucapan terima kasih kepada Bapak karena sudah bersedia waktu dan tempatnya sudah untuk hadir ke sini. Oke, baik Bu Anggi, sama-sama. Intinya kita sama-sama memperbaiki nih apa yang sudah terjadi nih atau permasalahan yang Bu Anggi alami. Nah, sehat selalu buat Bu Anggi. Oke. Ya, terima kasih ya Bu Anggi. Oke Bapak, terima kasih. Ya. Sehat selalu. Nah, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Bapak lakukan ya Pak sama Ya. Koci. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Bagaimana Pak? Boleh Bu, dengan senang hati. Uh, hal apa saja yang Bapak lakukan saat melakukan coaching bersama Koci tadi Pak? Dan apa yang menjadi indikator tercapaian pada proses coaching tadi? Baik Bu Eni, jadi dari proses coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya rasanya sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching Bu, mulai dari membangun kemitraan, kemudian melakukan proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri coach itu sendiri. Nah, kemudian untuk kompetensi inti coaching, saya juga sudah semaksimal mungkin untuk mendengarkan dengan aktif dan juga menjadi kehadiran secara penuh seperti itu Bu. Oh ya, luar biasa, bagus sekali Pak. Apa yang Bapak sampaikan juga, Bapak juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, mulai dari membangun kemitraan, kemudian Bapak juga melakukan percakapan dengan, dan terlihat Bapak menyetarakan antara coach dan juga coach ya Pak ya, di mana Bapak berusaha menggali aktivitas kreatif dari seorang coach tersebut dan juga mengeluarkan semua solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Kemudian Bapak juga terlihat memiliki kemampuan untuk hadir secara penuh kepada kunci ya Pak ya, dalam menyampaikan dan mendengarkan apa yang dibicarakan dalam hal ini sejalan dengan kompetensi mendengarkan aktif ya Pak ya. Nah, terlihat bahwasanya Bapak telah sejalan dengan kompetisi dan menunjukkan kompetisi-kompetisi yang sesuai yang Bapak capai pada saat praobservasi. Nah, semua sudah saya amati dan semua juga sudah terlaksana Pak, dari algoritmanya yang dimana sudah menetapkan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Baik. Alhamdulillah gambaran secara umum itu sudah tercatat semua dalam menerapkan proses coaching yang sangat luar biasa yang Bapak lakukan. Baik. Berdasarkan hasil coaching yang Bapak lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan ke depannya Pak? Mungkin di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, di mana permasalahan yang saya rasakan atau yang coach rasakan cukup rumit karena di situ menyadarkan kesadaran murid dalam proses belajar, sehingga perlu ditanyakan secara mendalam lagi Bu, untuk memahami latar belakang dari murid itu sendiri dalam proses permasalahan yang saya hadapi. Jadi Bapak akan mengikuti kompetisi berupa pertanyaannya berbobot ya Pak ya. Jadi saya berdoa semoga kompetisi yang Bapak maksimalkan pada proses coaching ini, dan tidak hanya kompetisi ini juga ini saja, melainkan juga kompetisi-kompetisi yang lainnya ya Pak ya. Saya juga berharap semoga proses ini menjadi bekal Bapak agar kedepannya proses coachingnya yang Bapak lakukan dapat sesuai apa yang diharapkan, terutama penggunaan algoritmanya Pak. Baik. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Semoga proses yang Bapak lakukan sangat luar biasa. Baik. Saya sangat mengapresiasi apa yang Bapak lakukan. Semoga apa yang kita lakukan dapat baik bagi kita Pak ya. Baik Bu. Ya, saya akhiri Pak ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum di-post.